Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamsul Arifin. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang istilah-istilah yang biasa digunakan oleh kaum intelektual. Langsung saja kita mulai. Yang pertama ada kata elektabilitas. Elektabilitas adalah kepemilihan yang diakibatkan oleh popularitas yang tinggi. Contoh kalimatnya adalah si A dan si B memiliki elektabilitas dalam memakmurkan masyarakat. Mereka punya potensi untuk maju sebagai pemimpin kota ini. Kemudian ada kata elit. Elit adalah golongan atas atau kaum atasan. Contoh kalimatnya adalah masyarakat elit cenderung terpisah dengan masyarakat yang miskin, bodoh, dan terbelakang. Kemudian ada kata empati. Empati adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasi dirinya dalam keadaan perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Contoh kalimatnya, dia memiliki empati terhadap dirimu yang sekarang sedang dilanda kesusahan. Kemudian ada kata empiris. Empiris adalah bentuk pengalaman yang diperoleh melalui penghayatan. Contoh kalimatnya adalah dia melakukan penelitian empiris, yaitu penelitian yang berdasarkan pengalaman. Kemudian ada kata enigma. Enigma adalah orang atau sesuatu yang merupakan teka-teki. Contoh kalimatnya adalah pernyataannya menimbulkan enigma bagi masyarakat. Kemudian ada kata eskalasi. Eskalasi adalah perluasan atau peningkatan. Contoh kalimatnya, para kontraktor menginginkan eskalasi terhadap biaya pembangunan. Kemudian ada kata eksogen. Eksogen adalah faktor dari luar. Contoh kalimatnya, kuman masuk ke dalam tubuh manusia dari luar, disebut dengan peristiwa eksogen. Kemudian ada kata ekspresi. Ekspresi adalah pernyataan jiwa dengan bermacam-macam bentuk. Contoh kalimatnya adalah saya ingin berekspresi dengan menyanyikan sebuah lagu. Kemudian ada kata fakta. Fakta adalah peristiwa, kejadian, dan berikut bukti kenyataannya. Contohnya ada faktanya dia melakukan kecurangan. Kemudian ada kata faktor. Faktor adalah sendi sesuatu hal yang mempunyai pengaruh untuk menentukan bentuk suatu kejadian. Contohnya, faktor terjadinya perang adalah konflik antar negara. Kemudian ada kata fantasi. Fantasi adalah daya jiwa untuk menciptakan tanggapan-tanggapan yang baru berdasarkan tanggapan-tanggapan yang sudah ada. Contoh kalimatnya adalah cerita itu berdasarkan fantasi, bukan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Kemudian ada kata faqih. Faqih adalah orang atau tokoh ahli dalam ilmu fikih. Contoh kalimatnya, dia adalah seorang faqih atau orang yang ahli dalam agama. Kemudian fasun adalah kesopanan. Contoh kalimatnya adalah dia memiliki fatsun yang baik. Kemudian ada kata feeling. Feeling adalah perasaan. Contoh kalimatnya, feelingku tidak enak, apa sebaiknya kita pulang saja ya? Kemudian ada kata fenomena. Fenomena adalah suatu fakta, peristiwa, atau keadaan yang dapat diamati atau disebut gejala. Contoh kalimatnya adalah terjadinya pembiasan pelangi merupakan sebuah fenomena alam. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.